Surga digambarkan sebagai tempat yang begitu indah dengan berbagai kenikmatannya. Menurut sebuah riwayat, ada 4 wanita yang dijamin masuk surga. Ummi Salamah dalam buku Wanita Pilihan yang Dirindukan Surga menceritakan, sejak Nabi Adam sebagai manusia pertama diciptakan, Allah SWT lalu menciptakan Siti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendamping hidup di surga. Siti Hawa menjadi wanita pertama yang telah menjadi penghuni surga. Hingga lambat laun hadirlah wanita-wanita tangguh yang dijamin masuk surga oleh Allah karena membuka hati serta menerima hidayah dan keimanan yang sangat sulit. Hal itu dikarenakan adanya tantangan yang begitu besar dan harus mereka hadapi. Rasulullah pernah mengabarkan mengenai wanita yang dijamin masuk surga. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asya binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Wanita yang dijamin masuk surga yaitu Khadijah binti Khuwailid. Lestari Al-Fatih dalam buku 99 Pesan Rasulullah untuk Perempuan, Terapi Hati untuk Wanita yang Mendambakan Surga menceritakan kisah dari Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri Nabi Muhammad yang namanya disebut dalam percakapan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Khadijah adalah wanita yang akan menghidangkan sebuah tempayan berisi makanan dan minuman kepadamu di surga. Sampaikanlah salamku kepadanya, bahwa dia kelak akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan dan tiada terdengar suara jerit penderitaan di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah binti Khuwailid merupakan sosok wanita pertama yang beriman kepada Allah. Ia adalah wanita suci dan mulia. Tingkah lakunya terjaga dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Ia memiliki sifat pemurah dan peduli pada kaum du'afa. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi tegaknya agama Allah SWT. Yang kedua, Fatimah binti Muhammad. Merangkum buku Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga karya Iis Nuraini Afgandi dan buku Kamulah Wanita Karir Yang Hebat karya Arum Faiza dan kawan-kawan, Fatimah Az-Zahra merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Bukan hanya itu, ia juga seorang wanita muslim yang sangat sabar, cerdas, kuat imannya, serta taat kepada suaminya. Kisah keteladanan Fatimah binti Muhammad ini dapat dijadikan panutan. Ia benar-benar memahami kondisi suaminya Ali bin Abi Thalib. Dituturkan pada suatu ketika Fatimah binti Muhammad bersama suaminya Ali bin Abi Thalib sedang mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan Fatimah lapar selama 3 hari. Ketika Ali bertanya, "Apa yang menimpa dirimu, wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Sejak 3 hari yang lalu kami tidak menemukan sesuatu di rumah." Lalu Ali bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak memberitahuku?" Ia menjawab, "Pada malam pertama kita dahulu ayahku Rasulullah pernah berkata, 'Wahai Fatimah, jika Ali datang kepadamu dengan membawa sesuatu makanlah, dan jika tidak janganlah engkau memintanya.'" Begitulah kisah Fatimah binti Muhammad yang tidak pernah menyusahkan suaminya, dan pantas saja jika Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah binti Muhammad adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, Maryam binti Imran. Melansir dari kisah-kisah teladan dalam Al-Quran karya Munnal Hani'ah, Maryam binti Imran merupakan ibu dari Nabi Isa. Ia dikenal dengan seorang perempuan salihah dan rajin ibadah. Dia selalu beribadah sepanjang hari kepada Allah. Allah SWT memuliakan Maryam dengan cara yang unik. Allah meniupkan satu ruh di rahimnya. Akhirnya Maryam pun hamil tanpa proses kehamilan seperti perempuan pada umumnya. Kabar kehamilan Maryam ini disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Maryam pun meyakini kebenaran akan kabar yang diberikan oleh malaikat Jibril. Ia benar-benar perempuan yang salihah. Maryam menerima apapun keputusan Allah untuk mencegah fitnah. Hingga akhirnya Maryam pun pergi mengasingkan diri dan tidak ingin ada yang tahu tentang kehamilannya. Maryam selalu yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan bentuk kekuasaan Allah. Yang keempat, Siti Asya binti Muzahim istri Fir'aun. Merujuk pada Arum Faiza dalam buku 11 Kisah Wanita Super Hebat di Masa Lalu, menjadi wanita kuat, cerdas, dan taat, mengisahkan mengenai Asyah istri Fir'aun. Meskipun Asya merupakan istri dari Fir'aun, namun ia dijamin masuk surga oleh Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Pada awalnya Asya menolak untuk dijadikan istri oleh Fir'aun, namun penolakan itu berakhir dengan penyeretan kedua orang tuanya dan penyiksaan yang bertubi-tubi.
hingga akhirnya Asia mengiyakan lamaran Fir'aun. Parasnya yang menawan membuat Fir'aun begitu mencintai Asia. Namun Asia berdoa kepada Allah supaya ia dapat dijauhkan dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doa Asia pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia mengutus malaikat untuk memperlihatkan tempatnya di surga. Hingga pada akhirnya Asia gugur sebagai seorang syuhada yang mempertahankan iman, dan ia termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.